Nah, langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada latar belakang di mana dalam fisiologi kerja, aktivitas fisik berat seperti pengelasan dan pengangkatan logam membuat sistem otot, pernapasan, dan peredaran darah bekerja lebih keras. Nah, jika dilakukan terus-menerus tanpa istirahat yang cukup, kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisiologis di CV Saptika 37 stel, di mana sistem kerja borongan mendorong bekerja untuk bekerja dalam durasi panjang demi hasil maksimal. Nah, namun sering mengabaikan waktu istirahat. Akibatnya, terjadi penurunan kemampuan otot, konsentrasi, serta peningkatan resiko cedera. Postur kerja membungkuk, mengangkat beban berat, dan aktivitas berulang juga menimbulkan kelelahan otot lokal pada punggung leher dan bahu. Jika tidak ada waktu pemulihan antar pekerjaan ini, stres fisiologis akan terus menumpuk dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang. Oleh karena itu, penting merancang sistem kerja yang ergonomis dan seimbang antara produktivitas dan kesehatan bekerja. Selanjutnya ada rumusan masalah, di mana di sini ada terdapat beberapa poin. Yang pertama ada apa saja permasalahan ergonomika yang terdapat di bengkelan CV Saptika 37. Yang kedua, bagaimana beban kerja visi yang dialami oleh pekerja. Selanjutnya tujuan pekerjaan, di mana identifikasi dan mengevaluasi pekerjaan berdasarkan aspek ergonomi. Dan yang kedua, memberikan rekomendasi perbaikan dan pendekatan ergonomi. Baik, selanjutnya ada metodologi, di mana jenis penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif, yaitu dengan cara mengamati secara langsung aktivitas kerja di bengkel las CV Saptika 37 untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan ergonomi khususnya fisiologi kerja. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana di sini kami melakukan 3 teknik. Yang pertama ada observasi langsung, di mana penelitian ini melakukan pengamatan terhadap pekerja di bengkel las CV Saptika 37 selama jam kerja untuk mencatat beban kerja yang membuat kelelahan pada pekerja dan jam istirahat yang kurang. Selanjutnya ada dokumentasi dan pengamatan visual, di mana pengambilan dokumentasi dalam bentuk video dan foto digunakan untuk membantu menganalisis pengambilan dokumentasi, membantu menganalisis masalah yang menghubungkan dengan fisiologis kerja pada pekerja bengkel las CV Saptika 37. Dan yang terakhir ada wawancara, di mana wawancara singkat ini dilakukan dengan pekerja yang bernama Pak Nasa untuk menggali keluhan terhadap beban kerja dan keluhan pada pekerja di bengkel las CV Saptika 37. Langsung saja kita masuk di ilustrasi lokasi posisi kerja. Di gambar pertama ada ilustrasi sedang melakukan pemotongan menggunakan gerindra, dan yang kedua ada sedang mengelas menggunakan las busur listrik. Selanjutnya ada analisis ergonomika. Yang pertama itu ada jenis aktivitas. Jenis aktivitasnya ini sebagai kerja kombinasi statis dan kerja dinamis. Dan yang kedua ada beban kerja fisik, bisa dilihat di PPT itu ada tabel yang tingkat pekerjaan. Yang pertama itu terlalu berat, energi ekspenditurnya itu lebih dari 12,5 kilokalori per menit sampai lebih dari 6.000. Juga ada detak jantungnya itu lebih dari 175, konsumsi oksigennya lebih dari 2,5. Nah, selanjutnya ada sangat berat, itu di energi ekspenditurnya 10,0 sampai 12,5, juga sampai 4.800 sampai 6.000. Detak jantungnya 150 sampai 175, konsumsi oksigennya sampai 2,0 sampai 2,5. Yang ketiga itu ada berat, energi ekspenditurnya 7,5 sampai 10,0, 3.600 sampai 4.800, dan detak jantungnya itu di 125 sampai 150, dan konsumsi oksigennya 1,5 sampai 2,0. Keempat itu ada tingkat pekerjaan sedang, di mana energi ekspenditurnya 5,0 sampai 5,0, juga 2.400 sampai 3.600 kilokalori per menit. Juga detak jantungnya ini dari 100 sampai 125 kilokalori per menit, konsumsi oksigennya 1,0 sampai 1,5. Nah, yang kelima ini ada tingkat pekerjaan ringan, di mana energi ekspenditurnya itu 2,5 sampai 5,0, juga 1.200 sampai 2.400. Di detak jantungnya itu 60 sampai 100 kilokalori per menit, dan konsumsi oksigennya itu 0,5 sampai 1,0. Dan yang terakhir adalah tingkat pekerjaan yang sangat ringan, energi ekspenditurnya itu kurang dari 2,5, juga kurang dari 1.200, dan detak jantungnya itu kurang dari 60, dan konsumsi oksigennya kurang dari 0,5. Selanjutnya kita masuk di konsumsi energi dengan persamaan ASTI. Nah, yang pertama kita akan menghitung Y dan Yunadi saat bekerja. Nah, ketika di gerindra sama dengan 1,80411 kurang 0,022938 dalam kurung atau dikali 115 tambah 4,71733 kali 10 kurang 4 dikali 115 dikali 2. Nah, hasilnya ini adalah 5.000 atau 5,4065 kilokalori per menit. Nah, yang kedua ini adalah yaitu Y sama dengan 1,80411 kurang 0,022938 dikali 123 ditambah 4,71733 dikali 10 kurang 4 dikali 123 dikali 2, itu hasilnya adalah 6,121 kilokalori per menit. Nah, selanjutnya kita akan menghitung Y dan Yunadi saat istirahat. Nah, pas gerindra, Y sama dengan 1,80411 dikurang 0,22 9038 kali 75 tambah 4,71733
6,71733 dikali 10 kurang 4 dikali 75 kali 2 itu hasilnya adalah 2,7383 kilokalori per menit. Nah, di las Y sama dengan 1,80411 kurang 0,0229038 dikali 75 ditambah 4,71733 dikali 10 kurang 4 dikali 75 kali 2 itu hasilnya adalah 2,7383 kilokalori per menit. Nah, selanjutnya barulah kita mendapatkan KE sama dengan ET kurang EI, di mana KE gerindra itu yang dinyunani saat bekerja dikurang dinyunani saat istirahat. Nah, ketika KE gerindra sama dengan 5,4065 dikurang 2,7383 itu sama dengan 2,6682 kilokalori per menit, dan KE las sama dengan 6,121 dikurang 2,7383 sama dengan 3,3827 kilokalori per menit. Nah, masuklah kita di analisis ergonomika yang ketiga, yaitu evaluasi kelelahan. Ini menggunakan skala Borch atau RPA, di mana ada aktivitas memotong besi dengan menggunakan gerindra. Ini nilai RPA-nya itu 15, keterangan tingkat kelelahannya berat atau cukup melelahkan. Nah, yang kedua ada mengelas logam untuk menyambungkan dua atau lebih material. Ini nilai RPA-nya sama dengan 13, keterangannya adalah agak berat atau terasa lelah tapi masih bisa bertahan. Masih di evaluasi kelelahan, ada analisis postur kerja menggunakan metode Rula. Ini yang pertama adalah kegiatannya memotong besi dengan menggunakan gerindra dengan posisi jongkok. Hitung skor A yaitu paha dan pergelangan kaki. Komponen rulanya yaitu paha atas, skornya 2. Penjelasannya adalah posisi paha mendatar namun sedikit terjepit karena posisi jongkok. Yang kedua itu ada kaki bawah, skornya juga 2. Penjelasannya sudut lutut kurang dari 90 derajat karena menuntut tajam akibat jongkok penuh. Nah, yang ketiga ada pergelangan kaki atau twitch. Ini skornya +1 dikarenakan ada sedikit perputaran rotasi kaki untuk menjaga keseimbangan saat memotong. Dan yang keempat ini adalah beban atau frekuensi, di mana skornya 0 karena beban kurang lebih 3 kg termasuk ringan dan tidak menambah resiko. Selanjutnya kita akan menghitung skor B-nya, yaitu leher, punggung, dan tangan. Nah, komponen rulanya leher yang pertama itu skornya 3 karena menunduk ke depan, dan punggung skornya juga 3 karena membungkuk, dan terakhir ada tangan skornya 2 karena agak menunduk. Oke, selanjutnya ada evaluasi kelelahan yang B, mengelas besi dengan menggunakan las. Lengan atas yaitu skornya 2, di mana lengan atas menekuk ke depan dengan sedikit bahu terangkat dengan posisi sedang. Yang kedua, pergelangan tangan dengan skor 2, di mana pergelangan tangan tidak lurus, terlihat sedikit menekuk ke bawah sampai ke samping saat mengarahkan las. Yang selanjutnya ada pergelangan twist, yaitu skornya 1. Ada rotasi atau putaran pergelangan saat memegang dan mengontrol gerakan pada las. Yang selanjutnya ada beban atau frekuensi dengan skor 0. Alat las ringan 2-3 kg tidak seimbang dengan beban signifikan, namun dilakukan dengan berulang kali. Baik, selanjutnya ada evaluasi kelelahan B, mengelas besi dengan menggunakan las. Skor B, leher, punggung, kaki. Yang pertama leher yaitu skornya 2, di mana menunduk sedikit, dan yang kedua punggung skornya 3, di mana membungkuk. Oke, selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama keluhan fisik dan kelelahan. Pekerja mengalami nyeri pada punggung, leher, dan bahu akibat postur statis dengan kerja berat. Skor RPA menunjukkan beban kerja tergolong berat, sangat berat. Berisiko menyebabkan kelelahan tinggi dan gangguan otot. Yang kedua, istirahat tidak memadai. Waktu istirahat hanya 1 jam dan istirahat pendek tanpa micropause. Pola ini tidak cukup memulihkan otot dan sistem dorongan membuat pekerja cenderung mengabaikan istirahat. Baik, selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Yang 1, solusi keluhan fisik. Sesuai tinggi meja kerja, pengelasan dengan antrometri. Pekerja yaitu kurang lebih 70-75 cm. Sedangkan kursi kerja ergonomis dengan standar dan bantalan. Lakukan variasi postur kerja, duduk berdiri, berjalan ringan. Adakah pelatihan postur kerja dan peregangan ringan secara. Yang kedua, solusi istirahat tidak memadai. Tambahkan micropause 30-60 detik setiap 15-20 menit kerja. Tambahkan istirahat pendek 5-10 menit setiap 1,5-2 jam kerja. Lakukan peninjauan pentingnya istirahat bagi kesehatan. Pantau denyut jantung dan beban kerja secara berkala untuk menghindari kelelahan berlebihan. Ada kesimpulan yang pertama itu adalah beban kerja fisik yang sangat berat, di mana hasil pengukuran denyut jantung selisih 46 denyut per menit antara kondisi istirahat dan saat bekerja, yang termasuk dalam kategori beban kerja sangat berat. Nah, konsumsi energi saat menggunakan gerindra mencapai 2,6682 kilokalori per menit, dan saat mengelas sebesar 3,3827 kilokalori per menit, yang masuk ke kategori aktivitas dengan intensitas tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan seperti mengelas dan memotong besi di bengkel membutuhkan energi yang besar dan menyebabkan kelelahan fisik yang signifikan, serta berisiko menimbulkan kelelahan otot lokal, penurunan konsentrasi, dan juga kecelakaan kerja. Nah, kesimpulan kedua yaitu postur kerja beresiko tinggi. Menurut analisis Rula, analisis menggunakan metode Rula ini menunjukkan bahwa postur tubuh saat mengelas dan memotong besi memiliki skor antara 4 hingga 5, menandakan tingkat resiko sedang hingga tinggi. Nah, posisi kerja seperti membungkuk dan jongkok tanpa dukungan ergonomis menyebabkan keterangan atau
saya ketegangan berlebih pada leher, punggung, dan lengan, dan pergelangan tangan. Nah, kondisi ini diperoleh oleh sifat pekerjaan yang berulang dan kurangnya istirahat, sehingga tidak hanya berdampak secara fisiologis seperti kelelahan jantung, tetapi juga secara biomekanis dan berpotensi menyebabkan gangguan muskuloskeletal jika tidak segera dilakukan perbaikan. Demikianlah video presentasi yang dapat kami buat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.